seperti dulu mungkin kasus salah satu bank swasta yang diminta internet banking awal-awal itu, kan sempat ada orang yang minta password dan username dengan alasan maintenance atau apa. Nah, itu kan sebetulnya mereka tinggal buat situs, kemudian beli domain. Nah, kemudian mereka buat situs yang menyerupai situs resmi dari suatu instansi. Antara pengen beritahu bahwa liburan dengan Bigo. Mungkin ke sebatas, nah mungkin ini di sosial media juga bisa dibatasi untuk hal-hal yang itu mungkin sebatas teman kan bisa di sekarang itu juga close sudah friend, ya. Misalnya. Kemudian mungkin tanggal lahir itu juga bisa ditutup lah, kan bisa disetting itu sebetulnya. Nah, jadi mungkin untuk yang punya sosial media bisa lihat. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan dalam kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Program Krida Bagimu Negeri diselenggarakan sebagai sarana bagi kita membincang beberapa isu-isu yang tengah mengemuka, ya, yang hangat gitu di tengah masyarakat, dan membincangnya dalam berbagai bidang keilmuan seperti kesehatan, psikologi, sosial, budaya, dan tentu saja melihatnya dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita hendak membincang tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk mengulas tentang topik pentingnya perlindungan data pribadi, kita akan ditolong oleh narasumber Bapak Edi Kristianto, sarjana komputer, magister teknik, dan PhD, Eskom, MT, dan PhD. Saya akan menyapa Bapak Edi. Salam jumpa Bapak Edi Kristianto. Ya, salam kenal Bu. Ya. Santi. Terima kasih Pak Edi untuk kesediaannya dalam program Krida Bagimu Negeri. Bapak Edi Kristianto meraih sarjana komputer di bidang informatika UKDW, ya, Yogyakarta. Lalu magister tekniknya dari UGM, magister teknologi informasi. Dan PhD-nya dari National Chung Cheng University, Taiwan, sebagai dosen informatika di Ukrida. Baik, Bapak Edi, saya sapa dengan Bapak Edi, bisa ya Pak? Nggak apa-apa ya? Oke ya? Oke. Pak Edi, saya mau mengawali segmen pertama ini dengan kita sama-sama mengetahui apa yang terjadi beberapa pekan belakangan ini tentang kebocoran data. Ya, kebocoran data yang terjadi, dan kebocoran data ini rasanya peristiwa yang bukan hanya sekali, melainkan berulang. Nah, bisakah Pak Edi memberikan penjelasan kenapa ya peristiwa kebocoran data itu bisa terjadi? Nggak cuma sekali loh, bisa berulang. Kenapa gitu? Berangkat dari peristiwa pada saat itu, kenapanya, tapi juga Pak Edi bisa mengelaborasi kemungkinan kebocoran data bisa terjadi itu faktornya apa saja. Oh ya, terima kasih Bu Santi untuk kesempatan ini. Ya, sebetulnya untuk kebocoran data atau serangan ya, sebetulnya kebocoran data kan salah satu serangan yang kalau sekarang istilahnya kan dari cyber security ya, atau serangan cyber yang berhubungan dengan cyber security. Ya, kalau untuk secara umum serangan itu sebetulnya ya seperti kita mungkin kalau bisa kita sedang ya mungkin tindakan kejahatan ya, itu masuk dalam tindakan kejahatan dan bisa mengenai semua orang mungkin jika ada kesempatan. Nah, ini kebetulan pusat data kita yang di Surabaya, pusat data. Nah, itu sempat kena, dan sepertinya kan banyak hal yang
terganggu. Tapi juga ini kan serangannya terjadi pada pusat data nasional, betul ya? Ya, itu kan pusat data nasional kan seharusnya terbagi dari beberapa, mereka mestinya dibagi, ya kita tidak tahu untuk apa istilahnya arsitektur itunya. Nah, cuma kan kalau salah satu terserang, berarti kan kemungkinan besar bisa menyerang yang lain juga, karena kan mereka mungkin sudah menemukan mungkin biasanya sih ada kerentanan ya dari software itu. Ya mungkin untuk secara umum serangan itu atau ya istilahnya kebocoran ataupun serangan itu bisa dari ini ya, seperti istilahnya phishing email atau misalnya seperti dulu mungkin kasus salah satu bank swasta yang diminta internet banking awal-awal itu, kan sempat ada orang yang minta password dan username dengan alasan maintenance atau apa. Nah, itu kan sebetulnya mereka tinggal buat situs, kemudian beli domain. Nah, kemudian mereka buat situs yang menyerupai situs resmi dari suatu instansi. Nah, mereka seolah-olah memberikan informasi yang salah ya sebetulnya. Nah, kemudian kita login di situ. Kita kan ketika login memberikan username dan password biasanya. Nah, itu yang mereka rekam. Gitu. Itu untuk phishing itu sebetulnya menipu ya, menipu seperti mungkin kalau yang secara umum sekarang di WhatsApp ya. WhatsApp itu kan ada pesan yang undangannya. Seperti itu. Karena kan kalau untuk situs kan kurang, hanya orang-orang tertentu ya sekarang. Nah, kalau untuk awam? Ya, untuk awam kan lebih banyak ke media sosial dan sebagainya yang itu lebih banyak dipakai oleh orang umum. Nah, di mana kalau yang serangan ini sebenarnya mirip seperti yang pesan WA yang kemudian nanti kita klik. Ya, itu pesan-pesan seperti gitu. Cepat sekali langsung mengklik gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau dari sisi mungkin sistem ya, karena kan Android perangkat kita kan ada sistem operasinya, komputer ataupun handphone ya. Itu ada sistem operasinya. Nah, dari pihak developernya mereka biasanya ada beberapa program ataupun aplikasi yang mungkin tidak sempurna ketika pembuatannya. Nah, mereka secara umum, itu bisa digunakan kalau misalnya program itu masih istilahnya lubang ya, ataupun misalnya, ya biasanya sih kita sebutnya lubang. Nah, itu yang bisa dimasukin lewat serangan itu. Jadi untuk kerentanan dari software biasanya. Atau jadi ada yang rentan dari software tersebut, ada celah gitu ya, celah yang bisa dimasuki, maka dia akan masuk pada celah itu yang jadi kelemahannya, yang jadi kerentanannya. Nah, kemudian selain itu juga misalnya seperti website yang mungkin sudah dilarang ya. Kalau dulu kan website yang misalnya dulu kita cari software yang bacakan gitu. Nah, itu biasanya ada ya contohnya untuk software bacakan itu kan sebetulnya ada software untuk mengcrack ya, istilahnya. Nah, biasanya software yang di-crack itu crack-crackannya itu mengandung itu juga ada virus atau malware. Karena kan mau tidak mau kita pasti matikan semua sistem keamanan yang di kita, antivirus dan sebagainya. Karena kalau kita sudah ada antivirusnya, ketika kita aktifkan program itu pasti diblok. Iya, karena itu salah karena satunya. Dia sudah membawa ini ya, yang harus diblok ya. Iya. Nah, kalau yang sekarang mungkin situs-situs ini ya, seperti situs mungkin sudah banyak yang diblokir ya. Dulu kan situs seperti pornografi, kemudian mungkin judi online. Ya, itu seperti situs-situs seperti gitu yang mungkin istilahnya situs terlarang ya, yang harusnya tidak boleh dikunjungi, atau mungkin seperti dulu kan banyak kita download film gratis pakai torrent dan sebagainya. Itu kan sebetulnya para serangan tuh bisa menitipkan suatu skrip ya, istilahnya skrip program. Ketika dibuka kan sebetulnya browser kita mengakses ke mereka.
Nah, sebetulnya ada beberapa software yang mereka pasang ketika dipakai, ketika kita akses ke situs itu dia mendownload itu. Jadi tahu kerentanannya ya. Ini netizen nih seneng lihat apa download film Ya. gratis dia Ya, popol itu. masuk Salah situ. satunya itu. Karena Iya, situs-situs biasanya kan karena gratis, biasanya orang akan banyak akses, akan Iya. cari ke situ. Iya, Ya. iya. Oke. Nah, ya ada beberapa situs dulu yang mereka pasang ya seperti software itu atau aplikasi yang untuk bisa ke-download Ya. di sisi Ya. pengaksesnya, Ya. dan itu yang digunakan sebagai Ya. agen untuk mengeksplor komputer kita. Baik. Gitu. Pak Edi tadi sudah menjelaskan secara umum ya, ada beberapa tadi ya, phishing email, selalu kemudian software Ya, yang katakanlah rentan. satu sistem punya punya Celah, sistem operasi sistem ya, tapi Atau software. ada celah Ya, begitu celah. sistem itu. Ketika ada celah, ada kerentanan, para hacker itu bisa masuk Ya, untuk bisa menyusupi masuk. ya. Ya. Nah, lalu kalau kita berangkat dari peristiwa yang bocornya data ya, Ya. pusat data itu kan sejauh saya baca karena serangan ransomware itu apa itu sebetulnya? Ya, kalau Ransomware itu tipe ransomware apa ini itu? sebetulnya tipe ya kalau di dunia IT itu untuk yang software yang untuk istilahnya digunakan untuk berbuat jahat, ya virus dan sebagainya itu istilahnya malware, malware ya. Nah itu Oke. salah satu malware itu istilahnya apa sih? Malicious ya, malicious software gitu. Malicious software. Ya itu software yang digunakan untuk hal-hal yang Iya. Kalau jahat. di HP misalnya itu dia akan bunyi itu itu salah satunya saya tandai. Ya itu untuk itu. Nah jadi software itu yang digunakan untuk istilahnya untuk menyerang ataupun untuk mengambil informasi. Nah itu melalui yang tadi itu phishing email ataupun ada celah dari software ataupun sistem operasi kita ataupun website yang sebetulnya agak dilarang itu atau yang menyediakan ini gratis dan sebagainya. Oke. Jadi ini sejenis malware juga ya? Ya di Ransomware. ininya ya. Itu yang dapat menyerang file. Ya kalau di sini untuk Apa saja yang apa sih diserang? untuk malware itu ada banyak ya. Salah satunya mungkin yang umum itu virus ya. Virus komputer kan dari dulu. Ya. Kemudian, nah yang terakhir, mungkin yang baru tren terakhir ini dan yang minta tebusan cukup banyak kan istilahnya malware. Karena kan sekarang ya mungkin sejak internet booming, itu kan data kan sudah data ya. Untuk data itu kan biasanya dalam bentuk soft copy software. Ya kan misalnya sekarang kan istilahnya e-filing dan sebagainya itu Betul. ya. Semuanya dalam bentuk software. Betul. Nah, kalau misalnya suatu saat software itu, mungkin software ini cara kerjanya itu mengunci ya sebetulnya. Dia mengencrypt. Ya. Encrypt itu kan jadi disandikan ya. Iya, Jadi iya. dienkripsi. Iya, iya. Ya, jadi salah satunya misalnya itu untuk ransomware itu ada dua. Yang satunya untuk dia mengencrypt file-file yang kita punya. Yang satu lagi bisa mengunci layar itu. Jadi seperti kita mungkin lupa password ya. Lupa password kan kita tidak bisa masuk ke Betul. sistem operasi atau aplikasi. Iya, iya. Atau misalnya kita zip ya. Kita zip file, kita password. Kemudian kita lupa. Iya. Itu kan tidak bisa dibuka. Iya. Nah iya. itu. Nah kalau untuk ini, masalah ini ketika itu mungkin kemungkinan besar ini bisa lewat phishing ya. Jadi seperti yang serangan dari Android itu yang kita klik. Nah itu biasanya software itu akan aktif, maksudnya malware itu akan aktif dan itu akan langsung berjalan ya. Dia akan menjalankan serangannya itu dari dalam komputer itu. Jadi komputer yang mengakses atau mengklik itu biasanya akan langsung aktif malware-nya itu, ransomware-nya, dia akan kunci biasanya. Nah, kunci kalau itu kan sepertinya di situs itu kan mereka kasih beberapa step untuk membukanya. Nah, Jadi memang itu dikunci ya. ya.
Dan Jadi nggak kuncinya bisa katanya diakses. mereka yang pegang begitu ya, Kak. Iya, Ya, jadi kunci itu yang jadi data itu ya dikunci dan passwordnya. dan Ya, itu mereka yang pegang begitu, ya, sehingga kita nggak bisa menembus ya, nggak bisa membuka kan? membukanya. Ya, Betul betul. jadi Dan seperti ditunggu ini key-nya harus dikasih gitu supaya ya, kembali menjadi milik milik pusat data begitu ya Pak. ya, Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kebocoran data ini bisa terjadi dengan beberapa faktor ya penyebab yang tadi Bapak Edi sudah jelaskan. Lalu kemudian kita harus melakukan apa? Bagaimana menanggulanginya? Kita akan ulas itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Tentang pentingnya perlindungan data pribadi dengan narasumber Bapak Edi Kristianto dari Ukrida sebagai dosen informatika Ukrida. Baik, Bapak Edi, kita lanjut ya di segmen kedua ini. Segmen pertama Bapak Edi sudah menjelaskan tentang mengapanya kebocoran data itu bisa terjadi, termasuk kebocoran data yang terjadi beberapa pekan yang lalu. Nah, di segmen kedua ini, Bapak Edi bisa menjelaskan kalau begitu kondisinya, realitasnya, lalu apa yang harus kita lakukan nih? Bagaimana cara menanggulanginya? ya. Untuk data sendiri sebetulnya kan ya harus di backup gitu ya. Karena sekarang semuanya apa namanya e-filing ya. Semua kan berupa software yang tidak kelihatan. Kalau dulu kan pakai berkas kertas itu kan masih bisa, selama kertas itu tidak rusak. Nah, kalau sekarang semuanya software, nah itu kan paling tidak harus ada backup harusnya. Itu yang paling utama. Backupnya yang aman dalam data penting aman tuh baiknya bagaimana ya Pak? Sebut membackup data secara aman itu, yang resikonya minim gitu lah. Ya, kalau untuk secara komersil mungkin ya banyak lah ya. Itu banyak perusahaan yang menyediakan, cuma kan harus bayar. Nah, cuma salah satunya yang bisa kita lakukan ya, yang paling aman mungkin itu backup manual ke komputer ya. Kalau kita punya komputer di rumah ataupun apa tuh di situ, atau pakai ya itu mungkin data-data yang penting ya. Yang penting mungkin sekarang kita apa sih KTP dan sebagainya kan sepertinya sudah dari pihak pemerintah sudah mulai scan kan, pakai apa namanya soft copy istilahnya. Soft copy. Nah, itu kita bisa backup ya, secara itu kan harusnya jangan online lah ya, kalau bisa online. Tapi kalau yang mau ini sih sepertinya masih lebih safe yang manual, kita simpan dan kita simpan. Nah, cuma kan sebetulnya perangkat elektronik juga kita juga tidak bisa mencegah kerusakan itu. Kalau terus kerusakan perangkatnya misalnya jatuh atau hilang itu juga kita tidak tahu. Nah, cuma itu salah satu yang paling gampang lah. Itu di backup sendiri. Kemudian
ya kita kan kalau kita pakai handphone kan harus ada akun untuk email ya. Iya, betul. Nah, itu kan mereka kasih storage yang free ya, itu sebetulnya masih cukup bisa digunakan untuk backup. Nah, cuma kalau mau lebih aman mungkin kita jadikan satu file dulu, kemudian di zip ya. Kemudian dikasih password yang kita jangan sampai lupa. Baru kita upload. Itu mungkin lebih aman. Baru kita upload. Ya. Oke. Itu yang paling ya orang bisa lakukan sekarang, karena kan sekarang otomatis kan biasanya Terkoneksi. WhatsApp ya itu terkoneksi. Nah, kemudian kalau bisa punya 2 email lah. Kan free itu kita bisa pakai aja. Betul. Jadi salah satunya nanti untuk recovery, kalau misalnya ada email ini terkunci atau apa, kita bisa ganti. Bisa ganti pakai yang email yang satunya. Nah, mungkin kalau di keluarga ya kita bisa pakai email anggota keluarga untuk saling backup gitu. Iya. Jadi kalau tidak mau buat sendiri ya, jadi bisa mungkin anak, tapi kita paling tidak kan sharing password antar keluarga. Ya. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Itu salah satu yang aman. Yang paling tidak yang free yang bisa digunakan sekarang. Nah, sebetulnya kalau untuk yang orang awam agak susah itu ya, di beberapa sistem operasi mereka menyediakan enkripsi untuk sistem operasinya. Nah, cuma kan kalau sampai rusak dan sebagainya itu lebih susah lagi gitu. Ya, ada beberapa tools juga yang bisa digunakan untuk backup itu. Ya. Selain itu apalagi itu yang ya bisa untuk untuk menanggulangi update ya. Nah, software terutama untuk yang software kerentanan itu kan kita tidak bisa atur, karena kita yang sebagai konsumer, customer ya. Jadi kan bukan developer dan sebagainya. Nah, ya paling tidak kita memang harus melakukan update. Kita bisa atur untuk update. Jika ada update, kita memang harus update gitu. Jadi software-softwarenya biasanya dari pihak developer mereka ada tim kan untuk menemukan celah itu dan sebagainya, sehingga mereka memperbaiki itu. Dan update itu memang kadang menyebalkan ya. Nah, kita mau pakai tahu-tahu lama. Nah, cuma itu salah satu cara yang digunakan untuk menutup celah itu dari pihak softwarenya atau ya dari yang software yang kita pakai atau sistem operasi yang kita pakai. Nah, kemudian yang untuk phishing email itu memang kita harus cek. Seperti sekarang kan sepertinya harusnya sudah banyak kasus yang di WhatsApp seperti ada bank, padahal kita tidak nabung di situ kok cuma dapat undian, hadiah dan sebagainya. Nah, itu bahaya. Nah, itu kita harus jangan langsung cuma harus dicek dulu paling tidak ke nomor. Walaupun nomor itu sekarang mereka bisa pakai nomor yang mungkin seolah seperti nama bank tertentu, tapi kan sebetulnya nomor handphonenya itu agak berbeda tuh. Betul. Karena kan tidak mungkin pakai misalnya dari seluler yang satu, tapi dia pakai seluler yang lain untuk memberikan informasi, kan tidak mungkin. Nah, harus jeli di sana gitu. Jadi dari siapa, atau misalnya ada teman yang misalnya dihack atau apa, mungkin kita bisa konfirmasi pakai yang lain. Mungkin kan kita tahu email atau apanya. Kan sepertinya orang Indonesia kan punya beberapa sosmed ya. Betul. Nah, kalau kita teman kan kita pasti tahu nih sosmednya di sini. Nah, mungkin kalau dia tahu dari Instagram kok biasanya kan pasti minta uang itu ya. Betul. Itu kan kayaknya teman kita ini. Nah, kita bisa kalau pola itu kan biasanya kita udah tahu ya. Nah, kita bisa konfirmasi lewat yang lain itu maksudnya. Jadi kalau untuk phishing itu paling kita cek lagi. Kalau untuk phishing kan bisa lewat situs dan sebagainya. Misalnya kan seperti bank kan kita enggak tahu, kan ada banyak domain itu. Nah, kita harus betul-betul cek, dipastikan ini domain yang untuk bank ataupun situs yang memang kita tuju itu untuk mengatasi hal-hal yang phishing itu. Dan kalau email, harusnya kalau lewat email ataupun
pesan itu kan biasanya sudah ada antivirus yang Iya. kalau kita nggak pakai, ya kita jangan buka yang kira-kira ada attachment-nya. Kan file Oke. attachment itu biasanya ya virusnya dimasukkan ke sana gitu. Jadi user ini benar-benar harus dilatih. Harus istilahnya harus aware lah. Harus aware. Harus aware dengan pesan yang masuk atau apa namanya? Itu sebetulnya. Ya. Kan misalnya dari teman kan kita tahu ya, teman ini biasanya kok cara ngomongnya gini seperti Oke. ya kan, Iya, misalnya saya baru kenal kan saya panggilnya ibu. Iya, Tapi iya. mungkin teman ibu yang Iya, lain kan pasti mungkin mereka punya panggilan yang betul, khas. betul. Ketika panggil ibu kok Iya. aneh gitu. Iya. Dari Nah, cara seperti berkomunikasi gitu. Ya. kok seperti bukan dia begitu ya. Ya. Iya. Nah, itu. Cuman Itu. ya ini dia kalau kita buru-buru tuh suka Ya. gitu ya. Kita suka nggak aware gitu. Ya, Saking itu. udah apa aja masuk, siapa aja masuk. Jadi kesannya tuh kayak kita udah sudah kenal padahal Itu belum bukan, tentu. ya. Itu bukan. Ya. Oke, baiklah. Nah, Pak Edi, tadi Pak Edi kan sudah menyampaikan nih upaya-upaya kita ya dapat menanggulangi ataupun dapat meminimalisir ya resiko-resiko kebocoran data. Nah, berkaitan dengan lagi nih merujuk peristiwa beberapa pekan yang lalu hacker ya. Ya. Menurut Pak Edi nih kita sudah cukup mampu nggak sih, capable nggak sih kita Ya, ini kalau untuk ya. Kalau dalam tanda Indonesia, petik ya. perang melawan hacker itu. Ya. Terus saya kayak sampai ya tenang ya key-nya ada di kami, aduh nggak berdaya banget gitu. Ya, itu memang ya sebenarnya Indonesia kan memang punya ya. Mereka ya sebetulnya mereka tidak akan mengungkap ya, mereka kan pasti pakai anonim atau Ya nama sindikat samaran. ya kayak kata Ya, sindikat sebetulnya Brain Cipher entah itu sindikat apa. Ya, mereka Nama. mungkin istilahnya tim ya. Tim ya. Ya, tim. Jadi nggak main sendiri jelas. Ya, ya itu biasanya tim. Karena kan mereka ada komunitas dan sebagainya. Itu istilahnya, ya itu sebenarnya ada beberapa istilah kalau hacker itu ada yang black ya, black hacker, kemudian ada yang apa sih, white hacker, ada yang grey, gitu. Oke. Abu-abu. Yang grey itu bagaimana? Grey? Yang grey itu ya bisa berbuat jahat gitu. Oh, kemungkinan juga Ya, bisa berbuat kalau yang jahat. white itu biasanya yang mereka di hire untuk ataupun di perusahaan yang punya developer, nah mereka untuk testing dan sebagainya, Betul. untuk ngetes. Betul, mereka. sejauh mana Ya. kecakapan Ya. perangkat nih sistem ini begitu ya. Mereka kan pasti punya tim sendiri. Nah, Betul. tapi yang di sisi lain ada yang hitam ya, dunia hitam itu. Nah, mereka biasanya yang punya tujuan-tujuan tertentu untuk Keuntungan. melakukan ya untuk keuntungan komunitasnya atau apa. Ya biasanya sih untuk itu tuh mereka ya itu makanya ada grey hat, istilahnya grey hacker itu ya. Ya mereka biasanya ini jadi seperti beberapa tim misalnya kita sedang lomba atau apa namanya badminton, ada lomba antar negara, itu biasanya mereka saling serang itu. Jadi mereka sebenarnya kompak untuk itu gitu. Dan Indonesia pun kan beberapa mereka kan bisa apa namanya mengakses satelit Cina dan sebagainya, banyak di berita itu banyak hacker Indonesia. Nah cuma kan data ya setelah terkoneksi ke internet kan semuanya tuh seolah-olah terbuka. Iya, iya, iya. Nah makanya kan cyber attack ya istilahnya. Iya. Nah karena itu makanya ya kita nggak tahu siapa kapan diserang itu. Iya. Ya, Nah, itu kita nggak tahu. sudah cukup capable nggak Pak untuk melawan atau berperang melawan hacker ini? Ya kalau berperang Kita itu dalam arti apa ya? Keamanan negara kah? ya kalau negara Kita sendiri sebagai user harusnya- atau perusahaan gitu. itu kalau dari kita mungkin ke kita aja ya, yang orang awam tuh paling nggak harus aware dengan apa namanya, mungkin yang sulit itu ya, sulit dimengerti. Nah paling tidak aware untuk update informasi tentang itu seperti gitu. Kan sebetulnya dari apa namanya situs-situs antivirus atau apa mereka kadang kasih tips-tips yang untuk mendeteksi hal seperti itu. Nah kan sama seperti inilah, seperti walaupun rumah kita sudah dikunci dan sebagainya, tapi kan ada kalau ada kesempatan Iya. tetap itu
bisa terbobol oleh Ya itu, maling. ya itulah sama. Cuma kan ini digital Digital. dan orang yang melakukan itu biasanya pinter dan dia punya tools gitu. Memang biasanya memang Ya. pasti pintar. Ya, Jadi kesimpulannya kita capable nggak Pak perang hacker? ya kalau Mestinya untuk capable ya. untuk negara sih capable pasti karena banyak orang pintar kan di negara ini dan yang bisa. Nah cuma kan ya itu kan sebetulnya masuknya ke dalam suatu komunitas ya. Iya. Nah, komunitas itu ya ketika negara kita di ini ya biasanya mereka akan kompak. Nah cuma kan kalau masalah ini kan kita mau serang mereka apa gitu loh. Ya kan. Karena mereka kan sama-sama hacker gitu. Nah mereka kan yang punya kepentingan gitu bukan. Nah kecuali mungkin negara lain gitu yang kita serang. Iya, Perang digital antar Perang negara digital itu antar mungkin negara. kita serang negara tetangga kita kunci. Nah, tapi kan kita nggak tahu orang itu siapa yang nyerang gitu. Iya. Nah mereka pakai anonim dan sebagainya. Seharusnya kita capable ya Pak, sebetulnya ya. Seharusnya kita capable. Ya kita bisa melakukan hal itu juga Iya. orang-orang kita gitu ke negara lain. Lah. Ya kalau memang banyak hacker Indonesia ya sebenarnya kita bisa capable juga untuk bisa. Nah cuma kan Untuk bisa kalau yang melawan. nyerang tim lain kan ya kita apa sih yang mau diserang mereka gitu. Oke, baik. Pak Edi, kita akan lanjut nih. Keamanan data digital nih, tingkat kesadaran tentang keamanan data digital kita ya, itu sudah sampai mana? Dan kita akan ulas itu di segmen 3. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Edi Kristianto, Eskom, MT, PhD. Mari kita lanjutkan segmen ketiga, segmen penutup ini ya Pak Edi. Di segmen ketiga ini saya mau mengawali dengan pertanyaan, sudah sampai mana ya tingkat kesadaran kita akan pentingnya keamanan data digital menurut Pak Edi nih? Kita udah sampai di level mana ya kesadaran akan pentingnya perlindungan data digital itu? Sebetulnya untuk menjawab itu harus kembali ke pribadi masing-masing. Soalnya kan ya mungkin dari instansi pemerintah kan sekarang sepertinya sudah mulai ya dengan undang-undang yang terakhir itu mungkin untuk perlindungan data pribadi kan yang Oktober ini akan di-launch. Nah itu sepertinya pemerintah sudah mulai. Nah cuma mungkin agak berbeda dengan negara yang sudah maju ya, karena mereka memang sudah care dengan data pribadi. Nah karena mungkin ini ya, ketika kita kecil dulu kan ada sahabat pena dan sebagainya, kan kita sepertinya terbiasa untuk men-share data pribadi kita. Data pribadi kita kan itu ya nama, alamat,
ya kan? Alamat rumah itu kan sebetulnya data pribadi, nomor telepon. Betul. Nah, itu hal-hal itu yang apa namanya? Yang mungkin dari dulu yang kita ndak aware gitu. Jadi seolah-olah itu memang itu bisa dipublish ke orang. Nah, padahal kan dulu mungkin orang ndak banyak yang tahu itu untuk apa. Kan data berharga, istilahnya untuk data berharga kan baru-baru di era teknologi informasi ini. Iya. Ya. Iya. Nah, itu mungkin kita sudah harus mulai istilahnya membiasakan diri untuk membatasi apa istilahnya hal-hal yang kita anggap privasi. Gitu. Nah, apa yang rentan gitu? Hal privasi apa yang rentan yang Ya, semestinya kalau yang kita tidak perlu share itu, yang justru akan menjadi serangan balik nanti buat kita. Itu paling tidak data yang di kartu keluarga itu, karena kan itu akan berhubungan dengan apa namanya keuangan bank ya, yang pasti akan minta NIK, KTP ya. Ya KTP, kemudian ini terutama kan nama ibu kandung. Betul. Nah, data itu yang biasanya akan dicek ketika kita masuk ke bank. Nah, itu biasanya data-data itu. Karena kan yang penting kan yang akun bank ya. Nah, untuk data yang lain, mungkin seperti ini ya. Dulu kita kan kalau beli pulsa di pinggir jalan kan kita tulis nomor. Betul. Nah, sekarang kan nomor itu kan sebagai nomor untuk token keuangan dan sebagainya. Nah, hal itu yang kita kan dulu mungkin tidak aware gitu. Iya, iya. Nah, mungkin sekarang kita mulai apa sih istilahnya harus update informasi ya tentang bagaimana untuk menjaga data. Apa sih yang harus kita batasi gitu. Jangan semuanya dipublish. Dipublish. Ya, seperti kita liburan kita publish. Kan orang sudah tahu tuh rumah itu kosong. Ya kan? Itu kan pasti ada kesempatan untuk orang untuk masuk, ini rumah ini kosong. Ya kan, Bu? Nah, jadi kan maling bisa masuk gitu maksudnya. Antara pengen kosong. beritahu bahwa liburan dengan bingung. Mungkin ke sebatas, nah mungkin ini di sosial media juga bisa dibatasi untuk hal-hal yang itu mungkin sebatas teman kan bisa sekarang itu juga close sudah friend, ya. Misalnya. Kemudian mungkin tanggal lahir itu juga bisa ditutup lah, kan bisa disetting itu sebetulnya. Iya. Nah, jadi mungkin untuk yang punya sosial media bisa dilihat ke yang bagian security untuk mana yang bisa ditutup, mana yang tidak gitu. Jadi benar-benar harus lebih mawas lagi ya Pak ya. Ya, jangan dari dipikir diri kita sendiri. ya mungkin itu dipikirnya bahwa di dunia digital tuh kayak aman aja kalau kita kayak bikin Dear Diary. Kita dulu saya masih ingat ya kalau nulis buku harian saya akan berupaya tuh tutup seperti itu, even itu dari orang tua saya begitu karena buat saya itu privacy gitu kan. Loh kok ini bisa di publish. Yang lucunya apa ya, orang tua kita sembunyikan untuk nggak ngeliat, tapi justru oknum lain malah yang baca malah lebih bahaya daripada lingkaran kita sendiri begitu ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan undang-undang ya nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ini sebetulnya sejauh mana sih kesadaran kita nih pada undang-undang tersebut? Rasanya ya mungkin salah satu hal yang kita bisa lihat apa sih yang mereka lindungin gitu. Jadi mungkin itu kan sepertinya sudah bisa diakses ya. Mungkin bisa di googling ataupun dicari. Ya paling tidak kita lihat aja, mungkin kalau yang lain kan mungkin memusingkan ya kata-kata itu. Apalagi yang teknis. Teknis hukum ya istilahnya. Hukum, betul, nah mungkin kita lihat aja apa sih yang perlu dilindungin, itu bisa langsung saja ngacu pada di sana kan. Kayaknya mungkin di pasal awal itu ada yang dilindungin itu apa saja. Nah mungkin itu yang kita lebih aware untuk sharing ke orang. Walaupun ada di beberapa media sosial kan kartu keluarga itu jadi bungkus. Bungkus nasi uduk, nggak tahu lagi. Itu yang harus itu mungkin harusnya dari pihak institusi atau bank atau apa, mereka juga harus lebih care lagi. Ya mungkin dengan ada undang-undang ini mereka harusnya lebih lebih aware lah. Harusnya kan itu dimusnahkan ya. Harusnya dimusnahkan. Dokumen yang itu harusnya dimusnahkan. Bukan jadi bungkusan. Bukan jadi bungkus. Baik, Pak Edi tadi sudah menyebut nih
kata institusi ya. Nah, berkaitan dengan topik kita, lalu kemudian dikaitkan juga dengan institusi, dalam hal ini institusi pendidikan, secara khusus begitu di Ukrida. Sejauh mana nih di institusi pendidikan Ukrida sendiri juga menyadari atau aware pada perlindungan data, pentingnya perlindungan data pribadi ini. Pak Edi bisa berbagi ya, secara khusus kan Pak Edi juga dosen ya, informatika di Ukrida. Ya, kalau untuk Ukrida sendiri sebetulnya ini awal tahun ini dari pihak kan kampus-kampus di Jakarta di bawah Dikti ya, di Stek Dikti. Nah, mereka sudah mulai, ya sebenarnya untuk serangan ke kampus itu ada banyak, karena yang di Indonesia kan sebenarnya yang memantau kan BSSN ya, Badan Cyber dan Keamanan Negara itu, BSSN. Ya. Nah, itu mereka memantau trafficnya. Nah, itu ada ya jutaan ya, puluhan juta yang menyerang ke Indonesia ya, termasuk ke institusi ini. Nah, dari pihak Dikti itu memang sudah aware ya, mereka sudah mulai aware. Ya, itu sebenarnya sudah dulu, cuma baru akhir-akhir ini. Nah, itu mereka sudah mulai aware, mereka bangun untuk tim untuk badan istilahnya komputer insiden security response time, respon tim. Nah, jadi kan serangan ini tidak mungkin ditangani sendiri. Harus tim tadi ya, Pak harus Edi tim. sudah Nah, bilang ya. untuk tim itu kan nanti antar universitas kan butuh sesuatu yang ya birokrasi kampus. Nah, tim ini dibuat independen gitu. Jadi ketika ada serangan kita langsung aja berbagi di forum itu. Kita dapat serangan apa, kemudian cara penanganannya bagaimana. Nah, kita sharing di sana. Jadi ada setiap kampus itu kemarin diambil satu ya, Ukrida termasuk di dalamnya tim itu. Nah, ya kita saling berbagi untuk jika diserang nanti bagaimana, kemudian cara penanganannya bagaimana, kita berbagi. Jadi belajarnya lebih cepat gitu. Nah, untuk data pribadi memang ya kalau di Ukrida sendiri di sistem informasi aplikasi Ukridanya itu ya sudah ada backup dan sebagainya. Sudah ada backup dan sebagainya. Di beberapa tempat kan kita ada kampus 1, kampus 2. Ya. Nah, itu sudah ada backup ya? Ya, saling backup di antar. Itu kan kita tidak bisa taruh di satu tempat gitu. Nah, kemudian untuk ya di tim itu sendiri nanti juga harus mengsosialisasi ada audit asesmen pribadi untuk institusi. Nah, itu yang baru dilakukan gitu. Untuk ke mahasiswa sendiri bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk mahasiswa dalam hal ini prodi informatika. Nah, kalau untuk prodi informatika kita memang ada mata membangun sistem keamanan. Untuk ini ada mata kuliah ya, kita masukin di mata kuliah, tapi kan memang terbatas ya, karena kita kan tidak bisa belajar dari kelas saja. Tapi paling tidak dasar-dasarnya yang kita berikan untuk informasi itu agar mereka bisa explore sendiri gitu, karena kan tidak mungkin ya, karena misalnya aja ada beberapa model serangan yang harus dipelajari kan tidak mungkin tuh, misalnya ada 10 aja kan pasti tidak mungkin selesai di satu itu gitu. Nah, paling kita buat di mata kuliah, di beberapa mata kuliah nih, seperti untuk pengenalan cyber security secara umum, kemudian ada karena kita kan ada software development ya, kan kita harus bikin software yang aman. Kita berikan seperti model-model kriptografi yang bisa dipakai untuk mengamankan itu. Nah, kemudian juga kita sedang mengadakan riset untuk riset pemakaian machine learning atau AI ya sekarang yang baru tren itu untuk masuk ke security. Jadi yang memantau itu nanti biar sistem. Jadi kita kan kalau serangan itu kan mungkin bisa 7 kali 24 jam. Ya kan, ketika kita siang kan mungkin hacker Amerika baru di sana kan berarti malam nih. Nah, mungkin mereka tidur. Nah, pas kita malam sana kan siang. Nah, itu kan harus 7 kali 24 jam. Nah, kalau orang kan pasti resource-nya terbatas ya. Ada kita coba buat untuk mengimplementasikan
AI ini untuk masuk ke dalam security itu. AI ini masuk dalam security ya. Jadi pakai apa namanya? Ya deep learning, ya model-model yang bisa belajar itu untuk bisa masukkan ke bisa mendeteksi gitu. Bisa mendeteksi anomali gitu. Jadi diharapkan mahasiswa selain punya kesadaran juga Bisa. kemampuan untuk merancangnya dari segi teknis bisa, ya. Mereka juga bisa begitu ya, membangunnya, menciptakannya. Ya paling tidak ya dengan yang ya kalau di kampus kan memang nggak bisa langsung dipakai ya kan mereka paling tidak ngerti lah dasarnya. Betul. Ini. Mengerti dasar-dasarnya dan kedepannya juga mereka bisa mengembangkannya. Bisa lebih aware ya. Mereka ngerti harus ada ketika buat aplikasi harus aman. Gitu, ya. Nah ini kan berkaitan institusi, rasanya bukan cuma institusi pendidikan ya, Pak Edi. Di gereja juga gereja juga dan kesadaran kan tadi kan Pak Edi udah bilang ya ini semua terkoneksi internet nih, sistem data, lalu kadang-kadang gereja tentu juga punya aplikasi. Itu. Aplikasi entah data, program database, kegiatan, database, semua jemaat, bisa lihat di aplikasi ini misalkan. Itu berarti harus yang gereja tersebut juga harus punya tim ya. Ya mungkin perlindungan data atau nanti harus bikin berarti maksudnya harus ada kesadaran itu ya paling tidak TU gitu. Ya mungkin yang sepertinya kan yang sekarang pihak tata usaha yang pasti istilahnya yang berhadapan dengan jemaat ataupun minta data dari jemaat kan ya mungkin mereka harus lebih aware untuk mengamankan komputer ini jangan dipakai untuk hal yang lain. Betul. Gitu lah. Jadinya TU ya. Bagian itu jangan kalau ada minta data ini nomor telepon itu harus dicek. Ya itu sebetulnya harus dicek dulu siapa yang minta kan. Betul. Harusnya kalau harusnya sekarang sudah punya awareness itu ya. Ya mungkin kesadaran itu. Seperti ini sepertinya kan di TU kan ada peraturan ya. Nah, mungkin bisa dibuat siapa yang berhak minta. Betul. Nomor telepon. Betul. Gitu. Kalau misalnya di komisi-komisi kan mungkin mereka sudah ada nomor teleponnya. Cuma kalau ada yang minta keperluan apa, nah itu mungkin harus agak ribet sedikit. Gitu. Nggak apa-apa demi untuk memastikan begitu ya. Ini dari mana dan untuk kepentingan apa? Ya untuk itu yang harus ada, mungkin harus ada catatan. Betul. Siapa yang ini ya itu. Iya. Jangan juga kira bahwa ini paling cuma menyerangnya pemerintah karena kan bicara soal data pribadi, berarti kan siapa saja. Ada di mana saja begitu ya. Bisa rentan begitu ya Pak Edi. Baik, Pak Edi kita udah tiba nih di menit-menit terakhir ya segmen penutup. Saya minta kesediaan Pak Edi bisa menyampaikan pesan khusus kepada para sahabat berkaitan topik kita atau juga bisa menyampaikan resume singkat berkaitan dengan percakapan kita dari segmen pertama sampai segmen terakhir. Silakan Pak Edi. Intinya sih sebetulnya aware pribadi ya. Sekarang masing-masing pribadi harus lebih aware terhadap data yang harus harus dilindungi itu. Ya. Karena kan bisa lihat mungkin bisa baca di Undang-Undang Nomor 27 itu tahun 2022 paling tidak apa saja yang perlu dilindungi sehingga hal itu mungkin lebih bijak dalam menggunakan ataupun menyebarkan data yang harusnya dilindungi ataupun harusnya tidak dipublish secara umum ya untuk tidak lebih aware terhadap data-data yang harusnya pribadi itu. Saya akan membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Karena kamu semua adalah anak-anak ayat 6 ya, sebab karena ayat 5 sampai 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tadi ada kata kunci ya Pak Edi sudah menyampaikan dari segmen pertama sampai segmen ketiga. Pentingnya nih awareness, pentingnya kesadaran ya, pentingnya berjaga-jaga dan sikap kesadaran berjaga-jaga. Betapa sangat kita perlu untuk melindungi data pribadi kita, sama kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan yang memang perlu di-share dan mana yang tidak untuk mengamankan sebetulnya ya kita sendiri, lalu kemudian untuk impact lebih luas ya keamanan data bersama termasuk bahkan negara. Terima kasih Pak Edi untuk kesediaan pada episode kali ini membuka cakrawala ya wawasan kita berkaitan dengan pentingnya
perlindungan data pribadi. Dan kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.